Sejumlah kawasan di Indonesia kembali membara. Hutan dan lahan di Provinsi Riau salah satunya. Sepanjang tahun ini, lebih dari 3.200 hektar area terbakar. Dampaknya, hingga pertengahan 2016, Riau masih menjadi penyumbang kabut asap terbanyak di Indonesia. Memadamkan serta mengantisipasi api menjalar lebih luas, berbagai langkah digencarkan. Di antaranya, mengerahkan lebih dari 7.000 personil gabungan Satuan Petugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan untuk padamkan api. Maksimalkan upaya di darat, berlangsung pula operasi udara, berupa pemadaman manual, waterbombing, hingga modifikasi cuaca. Seiring semua upaya, hukum pun ditegakkan untuk keadilan dan efek jera, termasuk terus memproses kasus-kasus kebakaran tahun sebelumnya. Di 2015 lalu terdapat lebih dari 3.000 hektar lahan dan hutan terbakar di Provinsi Riau. Kerugian yang didapatkan tidak hanya kerugian materi saja, tapi juga layangan protes dari negara tetangga akibat kabut asap yang ditimbulkan. Penyidikan dilakukan terhadap 18 perusahaan, namun baru-baru ini Polda Riau mengeluarkan SP3 terhadap 15 perusahaan. Lalu bagaimanakah kelanjutan hukum kasus ini? Berikut jejak peristiwa. Jumlah titik panas sepanjang tahun 2016 relatif rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2015. Sebagian kecil kasus terjadi karena lahan kering menyala oleh panasnya matahari. Sebagian besar lainnya diduga sengaja dibakar. Atas bencana besar sebagai dampaknya, Kepolisian Daerah Riau tetapkan puluhan orang dan 18 perusahaan diduga terlibat. Perkara puluhan individu dan 3 perusahaan, yaitu PT Palm Lestari Makmur, PT Wahana Subur Sawit, dan PT Langgam Inti Hibrindo berlanjut hingga meja hijau. Hasilnya PT Palm Lestari Makmur divonis untuk perorangan selama 3 tahun dan denda 2 miliar rupiah. PT Langgam Inti Hibrindo divonis untuk perorangan, bebas. Sementara kasus 15 perusahaan lainnya bubar jalan. Pasalnya awal 2016, polisi terbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Alasan polisi hentikan perkara, diantaranya perusahaan tersebut telah lakukan upaya pemadaman, kurangnya alat bukti berupa keterangan saksi ahli, dan lahan terbakar di sejumlah kawasan perusahaan-perusahaan ini ditengarai merupakan area konflik perusahaan dengan masyarakat, serta lahan sengketa. 10.000 hektar, 7.000 dia kuasai, 3.000 dia tidak bisa kuasai. Karena apa? Di 3.000 itu sudah ditanami kebun sawit, sudah ada pemukiman masyarakat di situ, dan ladang-ladang masyarakat. Nah, di situlah titik apinya. Nah, secara hukum, memang secara perizinan itu dikuasai oleh perusahaan. Tapi secara hukum itu dikuasai oleh masyarakat. Melihat langsung kondisinya, kami mendatangi salah satu area perusahaan. Lokasinya di Kabupaten Rokan Hilir. Dari ibu kota provinsi Pekanbaru, perjalanan darat memakan waktu sekitar 7 jam. Dilanjutkan dengan menyusuri sungai selama 1 jam naik perahu milik warga. Perlu 16 km perjalanan lagi menuju kantor pusat perusahaan. Berbekal kontak yang kami dapat dari warga sekitar, kami mencoba menghubungi pihak perusahaan untuk mendapatkan keterangan. Kalau kita kan nanya ini kan, mereka yang menyidik kita. Jadi ya keputusannya kan mereka yang Ya, tapi tanggapan Bapak bagaimana Pak mengenai hal itu? Ya kalau kita ya kembali ke inilah dari hasil penyelidikan ya. Ya keputusannya seperti itu. Ya gimana ini ya, gimana lagi ya. Terbakar itu memang itu kawasan RUJ. Ya kan. Tapi itu dirambah atau dikuasai oleh masyarakat. Ya, yang di dalamnya itu ada tanaman sawit, karet, dan tanaman-tanaman lainnya. Jadi kalau RUJ sendiri sama sekali tidak tahu ya Pak, api itu asal mulanya dari mana dan bagaimana? Kalau di mana nggak jelas, Iya. nggak jelas. Jadi RUJ sendiri tidak tahu ya Pak, api itu asal. Serak, nggak jelas. Halo Pak.
Saat ini di sekitar wilayah konsensi perusahaan ini, sejumlah area sempat kembali terbakar. Di Desa Buluhala, Sungai Sembilan, Dumai misalnya. Api melalap sedikitnya 10 hektar lahan. Petugas menyatakan area terbakar adalah lahan warga. Sejumlah orang memang menempati lahan. Seperti Sarbirani dan 8 kepala keluarga lainnya. Mereka tinggal di rumah ini selama sekitar sepekan, mulai pertengahan Agustus 2016. Ya, bukan warga asli. Mereka ke sini untuk bekerja sementara, membuka lahan. Lahan siapa? Mereka pun tak mengetahuinya. Kalau nggak ada kerja di situ, jadi disuruh posisi karena pindah kerja lain. Jadi kami berangkat ke sini cari kerja di kan. Sejumlah kalangan lain, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI salah satunya, juga tengarai kejanggalan serupa. Perusahaan diduga kerap jadikan masyarakat sebagai tameng dalam membuka lahan dengan membakar. Karena pembakaran lahan oleh penduduk lokal dilindungi undang-undang sebagai sebuah kearifan lokal. Dengan luas maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk keperluan bercocok tanam jenis varietas lokal. Namun kenyataannya, tak sedikit lahan dibuka untuk ditanami tanaman industri. Sesuai dengan kita survei ke lapangan bareng-bareng ini ya Bang ya, temuan apa sih yang bisa Abang sampaikan? Saya tidak bisa nyatakan ini punya siapa ya, tapi ini bukan punya sorangan. Jadi kalau kita sampaikan ini, kalau bahasa kita, itu namanya cukong. Jadi dia persorangan yang menggunakan masyarakat untuk memiliki lahan. Biasanya polanya seperti itu. Setelah terbakar, kemudian ada sawit, kemudian ada yang tinggal. Tapi kita sering kali kita temukan bukti di lapangan, kita tanya mereka malah ini sebagian besar masyarakat dari luar Riau. Bahkan kondisinya saat ini, area dari sejumlah perusahaan yang perkaranya di SP3 kembali terbakar. Masih penuh tanda tanya, maka banyak yang mempertanyakannya. Tak hanya itu, tak sedikit yang memprotesnya. Karena lemahnya penegakan hukum masih jadi salah satu penyebab asap dan api selalu kembali menyala di lahan dan hutan Indonesia. Dias Bella, Rio Pramasta melaporkan untuk NET.